Saya akan menjawab pertanyaan dari bab 4 tentang fikih aswaja. Video ini yang ke-9 yang disusun oleh Desi Arianti. Pertanyaan nomor 1, yaitu apa yang dimaksud dengan mazhab dan jelaskan hukum bermazhab bagi orang awam mujtahid dan ulama yang belum mencapai derajat mujtahid. Saya akan menjawab pertanyaan nomor 1. Madhab merujuk pada pendapat atau mazhab hukum Islam yang dirumuskan oleh para imam besar atau ulama yang ahli dalam bidang fikih. Madhab ini menjadi pedoman bagi umat Islam dalam memahami dan mengamalkan hukum-hukum agama Islam. Berbagai madhab muncul karena perbedaan pendapat dalam menafsirkan dan menerapkan Al-Quran dan Sunnah. Beberapa madhab yang terkenal antara lain Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali. Selanjutnya hukum. Bermadhab yang pertama orang awam wajib bertaklid atau mengikuti kepada ulama atau madhab tertentu. Mereka tidak diharuskan untuk memahami dalil atau argumentasi hukum secara mendalam. Mengikuti ulama bukan berarti tidak mempelajari Al-Quran dan Al-Sunnah, melainkan mereka mengikuti penafsiran ulama yang terpercapai. Yang kedua, para ulama yang belum mencapai derajat mujtahid juga wajib bertaklid. Mereka memiliki pengetahuan agama yang lebih dalam dibanding orang awam, tetapi belum memiliki kemampuan untuk melakukan ijtihad atau penafsiran hukum secara mandiri. Mereka tetap mengikuti madhab yang telah ada. Yang ketiga, mujtahid adalah ulama yang memiliki kemampuan untuk melakukan ijtihad. Mereka wajib berijtihad dan tidak boleh bertaklid kepada mujtahid lain, sekalipun mujtahid yang diikuti tersebut adalah sahabat. Selanjutnya soal yang kedua, yaitu mengapa kita harus mengikuti mazhabib al-arba bukan mazhab selainnya. Alasannya yaitu yang pertama, sanad yang bersambung adalah pada saat ini hanya mazhab arba'ah yang memiliki sanad atau silsilah periwayatan yang bersambung dan dapat dipertanggungjawabkan. Artinya, terdapat rantai periwayatan yang jelas dan terhubung langsung kepada para ulama terdahulu hingga ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mazhab lain tidak memiliki sanad yang kuat dan jelas. Yang kedua, pendapat yang jelas batasannya adalah
Mazhab Arba'ah menjelaskan secara detail dan rinci batasan-batasan dari pendapat mereka. Hal ini berbeda dengan pendapat dari mazhab lain yang batasannya kurang jelas dan bisa menimbulkan ambiguitas dalam penerapan hukum. Kejelasan ini penting untuk menghindari kesalahan pemahaman dan penerapan hukum. Selanjutnya soal nomor 3 yaitu sebutkan sumber hukum. Menurut mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali, jawabannya yaitu sumber hukum yang pertama. Mazhab Hanafi adalah Alkitab Al-Quran, Al-Sunnah, Hadits, syariat umat terdahulu, pendapat sahabat, ijma konsensus ulama, kias analogi, istisyan preferensi, urf kebiasaan, dan maslahah mursalah kepentingan umum. Yang kedua, mazhab Maliki adalah Alkitab Al-Quran, Al-Sunnah, Hadits, ijma konsensus ulama, kias analogi, amal penduduk Madinah, maslahah mursalah kepentingan umum, Sad al-Dizariyah pencegahan kerusakan, Khuruj min al-Khilaf berbeda pendapat dengan ulama lain, dan adat kebiasaan. Selanjutnya sumber hukum yang ketiga yaitu mazhab Syafi'i adalah Alkitab, Al-Quran, As-Sunnah, Hadits, Al-Ijma konsensus ulama, dan Al-Qiyas analogi. Imam Syafi'i sangat menekankan pada metodologi yang sistematis dalam pengambilan hukum, mengutamakan Al-Quran dan Sunnah sebagai dasar utama, dan membatasi penggunaan kias dengan kriteria yang ketat. Yang keempat, mazhab Hanbali adalah nas Al-Quran dan hadits, ijma konsensus ulama, fatwa sahabat, pendapat sahabat Nabi, hadits dhaif, hadits lemah, dan kias analogi. Jika ada perbedaan pendapat di antara sahabat, maka yang diambil adalah fatwa yang paling mendekati Al-Quran dan Sunnah. Terima kasih.